halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rahman Wardan di sini. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional. Mungkin kita langsung aja ya, kita mulai untuk belajarnya. Nah, pada pertanyaan sekarang ini, mungkin kita perlu bedakan nih, apa sih antara berpikir atau bertindak gitu. Kalau misalkan simpelnya itu ketika kita melakukan sesuatu, kita kan perlu berpikir, kita kan mempertimbangkan sesuatu nih, gimana sih langkah-langkahnya, kira-kira worth it atau enggak, kira-kira benar atau tidak. Nah, sebelum kita lakukan sesuatu itu. Nah, proses daripada kita mempertimbangkan, menggunakan akal kita kemudian juga mau menentukan apakah benar atau salah, efektif atau tidak, baik atau buruk, itu kemungkinan adalah proses dari berpikir. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan bertindak? Kalau bertindak itu adalah tindakan kita setelah berpikir ataupun enggak tanpa berpikir kita juga bisa melakukan bertindak ya gitu. Misalkan kita melakukan sesuatu tanpa dipikirkan itu kan bertindak tanpa berpikir. Tapi poinnya adalah bertindak itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan perilaku kita, dengan anggota tubuh kita, dengan tangan kita dan segala hal itu. Nah, itu yang membedakan. Tapi perlu ditekankan bahasanya jangan sampai kita itu bertindak tanpa berpikir ya, nanti terjadi hal-hal yang itu tidak terperkirakan, tidak efektif dan ya ngasal lah gitu. Tapi kemudian juga jangan sampai kita ini berpikir doang tapi nggak bertindak, itu kan satu hal yang sia-sia. Kita mungkin langsung next aja ya. Ketika kita next, kita harus tahu nih kira-kira kita kali ini belajar apa ya. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, itu seperti apa. Kemudian bagaimana menggunakannya sehari-hari ketika kita mengalami suatu persoalan sehari-hari kita ya. Kalau misalkan simpelnya berpikir komputasional itu ya bagaimana kita berpikir yang logis, kemudian ketika kita mendapatkan suatu persoalan, kita berpikir sebagaimana yang logis, yang runtut, kemudian mencapai hasil yang optimal dengan kita petakan dulu, kemudian runtutnya gimana gitu simpelnya. Kalau misalkan secara bahasa ya bagaimana kita berpikir seperti komputer ya. Komputer itu kan logis ya, misalkan satu tambah satu tetap dua gitu. Nggak seperti kadang manusia, bisa kan kita tanya satu tambah satu itu bisa aja dua, bisa aja tiga gitu kan. Nah itu kan nggak logis gitu. Tapi kalau komputer itu logis ya, runtut, kemudian hal-hal yang lainnya. Itu yang kita coba akan lakukan karena itu bisa kita gunakan sehari-hari nih. Bagaimana kita berpikir logis, bagaimana komputer juga berpikir. Nah, bagaimana sih misalkan gini? Saya pengen kasih ilustrasi awal ya. Ketika kita lihat rumah di sini kan. Nah, ketika kita pecah-pecah, mungkin ada yang merah itu atapnya, kemudian juga hal-hal yang lain dengan warna-warna itu. Ketika kita susun kembali, seandainya kita menyusun kembali ya rumah-rumah ini ya, menjadi rumah yang tersusun seperti yang sebelah kiri, maka barangkali misalkan dalam satu kelas itu tidak sama urutannya, misalkan dari A dulu, ada yang dari J dulu, ada yang dari mungkin H dulu untuk membuat satu rumah itu gitu. Nah, itu menjadi apa? Menjadi poinnya adalah untuk mencapai hasil yang seperti sebelah kiri mungkin urutannya nggak sama, mungkin caranya nggak sama. Ada yang urutannya dari adul dan seterusnya, tapi cara yang beda-beda itu juga bisa mencapai hasil yang sama. Nah, ini poin yang kedua ya, ada banyak cara nih untuk mencapai hasil yang sama gitu. Nah, kemudian yang berikutnya contoh lain deh, hal yang simpel aja kayak matematika. Satu tambah satu kan sama dengan dua. Tapi apakah hanya satu tambah satu itu bisa menjadi dua? Ada nggak sih yang lain yang itu hasilnya juga dua? Misalkan kayak dua kurangi nol sama dengan dua, empat bagi dua sama dengan dua. Itu hal yang mudah ya untuk menghasilkan dua. Tapi poinnya adalah banyak cara untuk menghasilkan dua, untuk menghasilkan hal yang sama. Atau mungkin kita pakai cara yang lebih sulit misalkan kayak kayak gini ya, dalam kurung satu tambah satu min dua, kurung tutup, kemudian tambah empat, kurung tutup bagi dua, itu kan sama dengan dua juga gitu kan. Nah, itu menjadi hal lainnya, menjadi contoh lain, banyak cara untuk menghasilkan satu hal yang sama. Nah, kemudian ada hukum yang lain ya, selain banyak cara untuk menghasilkan yang hasil yang sama, aturan yang kedua adalah tidak semua cara itu benar ya. Misalkan kayak untuk mencapai dua tadi, bagaimana sih caranya gitu? Bisa tadi satu sama dengan dua ya, itu benar. Tapi kalau misalnya satu tambah dua itu kan adalah hal yang keliru ya.
Ini kita nggak bicara tentang relatifnya, misalkan ya itu tergantung orangnya, itu Allah yang tahu gitu. Kemudian itu semuanya benar, nggak ada yang salah gitu. Ini kita nggak bahas yang seperti itu ya, itu kan bukan pembahasan informatika yang logis, yang objektif ya. Itu subjektif, relatif, orang-orang tergantung orangnya gitu kan. Nah, itu bukan pembahasan di informatika, tapi informatika itu adalah ilmu pasti, logis, objektif. Apa maksudnya itu ya? Ketika kita aturannya adalah 1+1 itu 2, kalau misalkan aturan yang gitu, berarti kalau misalkan yang selain itu berarti salah gitu. Jadi jelas ya, mana salah, mana benar, dan seterusnya. Itu di pelajaran kita tentang logika informatika. Nah, kemudian ada contoh lain nih gitu. Jika Rahman ingin menuju sekolah, ada beberapa kendaraan yang bisa dipakai ya. Dan itu pengalaman waktunya udah dicatat ya di bawah itu ya. Kemudian ketika sudah dicatat itu kira-kira ditanyakan kendaraan mana nih yang bisa ke sekolah dengan cepat gitu kan. Misalkan dalam seminggu Mas Rahman ini sudah mencatat ya, oh ternyata jalan kaki itu kalau dihitung itu rata-rata 1 km/jam, kemudian sepeda 10 km/jam, motor 40 km/jam. Kalau ditanya, oh mana nih yang paling cepat gitu, oh ternyata pakai motor gitu. Walaupun mungkin dalam keseharian nggak usah dipikir ya, jelas motor lebih cepat lah gitu lah ya. Tapi ya ini cuma contoh aja ya, cuma contoh aja. Nah, kemudian contoh lain misalkan dalam seharian kita kan perlu berpikir bagaimana merencanakan hari-hari berikutnya gitu kan. Misalkan setelah Isya kita merenungi besok mau ngapain, kita persiapkan, kita jadwalkan dari bangun pagi, kemudian siangnya ngapain, malamnya ngapain gitu kan. Mungkin beberapa orang yang suatu well prepare ya, mempersiapkan hal dengan baik itu pasti ada to-do list-nya gitu. Nah, itu bagaimana dia menerapkan berpikir sebelum bertindak ya gitu. Misalkan direncanakan ya di to-do list-nya itu jam 4 misalkan bangun, ibadah, rapikan tempat tidur. Kemudian jam 5.30 itu sampai jam 6 itu mandi, siap-siap. Kemudian juga tidak lupa cek tes sekolah sekali lagi. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada PR, jadwalnya udah berbeda atau hal lain misalkan. Jam 6-nya sarapan ya, untuk isi energi gitu. Kemudian jam 6.30-nya berangkat sekolah sambil nikmati perjalanan, dengerin podcast biar mood bagus ketika belajar nanti nyaman gitu. Nah, itu menjadi contoh bahasanya ada orang yang berpikir sebelum bertindak ya gitu. Karena ini cuma dipotong ya sampai jam 7 ya, sampai berangkat sekolah. Nah, misalkan pertanyaan simpel ya, jika ada kegiatan yang banyak, kita perlu dipikirkan satu-satu atau semuanya bersamaan ya? Pasti jawabannya pikirkan satu-satu ya. Kalau misalkan pikirkan bareng-bareng bersamaan itu kan nanti malah bikin penuh kepala kita. Kalau penuh kepala kita nanti kita malah nggak bisa optimal, nggak bisa berpikir dengan leluasa ketika kita mencari suatu permasalahan yang itu sebenarnya nggak harus semuanya langsung dipikirkan tapi satu-satu dipikirkan. Nah, hal-hal yang rumit, hal-hal yang kompleks, misalkan dalam berangkat sekolah anggap aja itu kompleks ya, kita berangkat sekolah gitu kan. Tapi di situ kita bisa pecah misalkan dari berangkatnya jam berapa, kemudian naik apa, itu kan masalah-masalah yang itu bisa dipikirkan satu-satu gitu. Misalkan dari oh aku besok berangkat jam berapa ya? Oh pakai apa ya? Nah itu adalah proses pemecahan dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil, masalah yang rumit menjadi masalah kecil, masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, itu disebut kalau bahasa informatikanya ada 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu satu disebut dengan dekomposisi. Bagaimana hal rumit dipecah menjadi hal-hal yang kecil-kecil yang itu bisa mudah diselesaikan. Nah, kemudian misalkan dari tadi kita coba dekomposisikan, walaupun itu sudah sebenarnya udah dipisah-pisah ya kayak jam 4, 5.30, jam 5.30 sampai jam 6. Dan itu juga sebenarnya bisa dipisah lagi. Jam 4 sampai 5.30 ada berapa kegiatan sih? Ada 3 ternyata. Misalkan ada bangun, ada ibadah, ada rapikan tempat tidur. Itu bisa dipecah-pecah lagi sampai seperlunya kira-kira mudah diselesaikan. Nah, kemudian pertanyaan simpel lagi ya. Jika kita lagi mikir satu hal, kita fokus mikir satu hal itu atau dicampur dengan mikir yang lain ya, seperti yang mirip tadi ya, tapi kita harus fokus ke satu hal yang sedang kita pikirkan atau kita jalani. Misalkan dalam hal mandi tadi, mandi siap-siap dan jangan lupa cek tas sekolah sekali lagi gitu. Ketika kita mandi gitu, kita nggak perlu mikir apa yang perlu diisi di tas kita nanti gitu, apa nanti isinya seperti apa gitu. Kita fokus mandinya dulu aja gitu. Nah, fokus terhadap hal yang kita lakukan itu nanti ada istilah lainnya. Nah, misalkan tadi ya sudah dipisah jadi 2, kita fokus di mandinya, ya sudah kita fokus pada hal yang penting yang kita lakukan yaitu mandi itu tadi. Bagaimana kita
harus mencari air yang bersih, bukan mencari ya, kita melihat apakah air yang bersih misalkan, atau mungkin ada gayungnya atau enggak gitu kan. Nah itu difokuskan ketika mandi ya, bukan ketika lagi merisak tas kita lagi cari gayung, kan itu hal yang tidak logis ya ketika kita masuk dalam hal berpikir komputasional gitu. Nah, fokus pada hal penting, abaikan yang kurang penting disebut dengan abstraksi. Sebenarnya definisi yang saya mudahkan, nah, walaupun mungkin kalau secara istilah teman-teman bakal bacanya beda, tapi ini memudahkan pemahaman aja. Makanya ini quotes-nya oleh saya sendiri ya, kita membaca sesuatu, kemudian mendefinisikan menurut bahasa kita sendiri. Mungkin teman-teman juga sering dituntut atau sering diminta untuk melakukan hal itu ya, supaya kita nggak cuma menghafal aja, tapi kita paham, nggak cuma hafal. Nah, kemudian simpel deh. Jika ingin melakukan sesuatu, antara langkah yang urut atau tidak urut lebih mudah dilakukan yang mana nih? Simpel ya, pasti jawabannya adalah langkah yang urut lebih mudah dilakukan. Kenapa seperti itu? Misalkan contoh deh, dalam hal mandi ya. Dalam hal mandi itu kan ada urutannya tuh nanti kan. Tapi urutan-urutan langkah atau perintah jelas itu ada istilah juga dalam berpikir komputasional, itu adalah algoritma. Mungkin teman-teman sudah sering dengar algoritma gitu kan. Tapi algoritma itu suatu ya proses langkah-langkah urutan yang sistematis urut gitu. Nah, itu algoritma. Nah, misalkan dari mandi tadi ya, mandi itu kan bisa kita lihat, kita bisa petakan ada urutannya. Misalkan saya buatkan seperti ini ya. Ini kan dari awalnya masuk kamar mandi, kemudian buka pakaian, 3 jemur pakai air dan gayung gitu. Ini cuma bahasa santainya aja. 4 gitu menggunakan sabun, 5 keramas, 6 jebar-jebur lagi. Nah, itu kan satu hal yang sifatnya langkah-langkah urut ya, yang itu bisa mudah kita lakukan. Kalau misalkan tidak urut bagaimana? Apakah bisa tetap mudah dilakukan? Misalkan contoh, walaupun urutan itu enggak semuanya sama ya, semua orang punya urutan masing-masing dalam melakukan sesuatu. Ini bisa aja beda dalam hal kalian mandi dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita urutannya enggak pas nih, misalkan masuk kamar mandi, jebar-jebur menggunakan sabun, baru buka pakaian. Nah, itu kan menjadi hal yang kalau bahasanya kesalahan ya dalam hal kita menentukan langkah-langkah gitu. Atau mungkin istilah yang sering digaungkan itu kan logical fallacy atau logika yang gagal gitu, yang salah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ketika kita melaksanakan suatu kegiatan yang sama di masa lalu, apakah itu membantu pilihan kita di kegiatan yang sama di masa depan gitu ya. Tentu saja itu bisa mempengaruhi ya, misalkan, oh ternyata pengalaman saya itu pakai sabun itu bikin wangi ketika mandi, kalau nggak pakai sabun nggak bikin wangi. Nah itu kan pengalaman ya, dan itu mempengaruhi kita ketika berpikir, oh harusnya pakai sabun ya biar wangi ya gitu. Itu simple aja gitu. Nah, fondasi berpikir ketika mengamati pola di masa lalu untuk membantu keputusan di masa kini atau masa depan itu ya itu namanya pengenalan pola ya. Jadi ada 4 fondasi berpikir komputasional seperti komputer itu ya satu adalah dekomposisi, memecah dari hal kompleks menjadi hal-hal yang simpel dilaksanakan atau diselesaikan. Kemudian yang kedua itu ada abstraksi, kita fokus pada hal-hal yang penting, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang kurang penting. Kemudian yang ketiga adalah algoritma, perlu untuk kemudian kita tentukan langkah-langkah jelas, langkah-langkah konkret untuk dilakukan. Kemudian ada terakhir pengenalan pola, kita melihat suatu pola-pola ya, mungkin di masa lalu atau mungkin di tempat yang lain untuk kita pertimbangan sesuatu itu ke depannya. Nah, kemudian contoh hal lain yang misalkan setiap hari Jumat ketika mandi ya ada keramasnya gitu untuk lelaki muslim gitu. Kalau bukan muslim ya mungkin tidak ada anjuran atau mungkin sunnah untuk melakukan keramas itu ya. Nah, ini contoh aja berarti oh berarti saya ya misalkan setiap Jumat biasanya itu keramas gitu karena ya ada pola-pola ketika setiap Jumat itu ngapain karena ada Jumatan gitu misalnya. Nah, terakhir nih OTW terakhir ya. Tadi ada beberapa poin ya. Satu, banyak cara untuk menuju hasil yang sama. Tidak semua cara itu benar. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang terakhir itu adalah hasil yang terbaik adalah pemikiran yang optimal. Jadi solusi itu yang terbaik ketika solusi itu optimal ya. Nggak cuma berdampak, nggak cuma mungkin juga sampai gitu. Apa sih optimal itu? Optimal itu adalah gabungan dari dua hal ya, efektif sama efisien. Nah, efektif itu ketika kita ada dampaknya, ketika ada hasilnya gitu. Misalkan, oh ini ada dampaknya nih, oh ini ada hasilnya nih, nah itu menjadi efektif, berdampak. Nah, kemudian ada satunya efisien.
Berarti efisien itu ketika kita mencapai sesuatu, ketika kita menggunakan daya yang sekecil-kecilnya, misalkan uangnya sedikit tapi sampai gitu dengan sumber daya yang kita punya. Kemudian berarti optimal itu apa? Optimal itu gabungan dari keduanya, efektif plus efisien. Bagaimana hasil itu tercapai, tapi dengan menggunakan sumber daya yang sehemat-hematnya atau sekecil-kecilnya. Nah, mungkin ini satu contoh ya, bagaimana soal tentang optimasi perjalanan atau mungkin solusi yang optimal itu kayak gimana. Ini misalkan kalau mengerjakan silakan ya, itu ada soalnya. Farhan adalah seorang siswa yang tinggal di A, kemudian harus mencapai titik D, itu sekolahnya. Paling lambat pukul 7.15. Ia memiliki uang saku sebesar 25.000 untuk hari itu. Perjalanannya dari segmen A ke B itu jarak 3 kilometer. Jauh betul ya sekolahnya ya. Farhan harus menggunakan ojek pangkalan, biaya 10.000, kecepatan 30 kilometer per jam. Segmen B sampai C, nah ada siku-siku tuh pada persimpangan dua jalur ya. Nah, jalur aspal itu dia memutar ke jalan utama gitu kan. Nah, total jarak tempuhnya 3 kilometer plus 4 kilometer, jadi 7 kilometer ya, rata-rata 40 kilometer per jam. Atau jalan tikus, tapi karena jalan tikus ya itu ada rusak ya jalannya ya, itu menjadi kecepatan 15 kilometer per jam. Kemudian dari C ke D itu jalan kaki, entah ini karena apa ya, mungkin jalannya nggak bisa masuk kendaraan, nah itu 4 kilometer per jam. Nah kemudian ketika Farhan itu siapnya dari titik A mau berangkat itu jam 6.45. Hambatannya dari titik B, Farhan harus menunggu ojek berikutnya selama 4 menit. Nah, kemudian bonusnya jika Farhan tiba di sekolah sebelum 7.10, ya bisa beli sarapan seharga 12.000. Jika lewat dari itu, ya tidak sempat sarapan. Nah, pertanyaannya, jalur manakah yang harus dipilih Farhan pada segmen B sampai C agar sampai di sekolah secepat mungkin? Kemudian, sertakan perhitungan waktunya. Kemudian, pukul berapa Farhan tiba di sekolah dengan pilihan jalur tercepat tersebut? Apakah Farhan terlambat? Dan apakah sisa uang sakunya cukup untuk membeli sarapan jika ia memiliki waktu? Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Kalau mau jawab silakan dijawab ya. Sekian, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan insight. Kalau misalkan ada kurang, saya mohon maaf. See you. Assalamualaikum.